Oke teman-teman semuanya, hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara perempelan daun-daun yang tidak penting atau tunas-tunas air untuk mempercepat pembungaan. Jadi kalau terlalu banyak daun, nutrisi akan terserap ke daun semua, tidak ada yang untuk bakal buah atau untuk jadikan bunga. Makanya saya akan praktekkan mana saja daun yang harus dibuang dan yang harus ditinggalkan. Nah, karena saya sendiri, maka video ini saya bikin ya seadanya aja karena tidak ada yang merekam. Oke, untuk tunas-tunas air itu seperti ini. Jadi ini adalah pohon, kemudian di batang utama mulai ada cabang-cabang. Nah, tunas air itu adalah yang seperti ini. Tunas-tunas yang berada di batang-batang pokok, cuman dia tidak akan bisa besar karena dia hanyalah tunas air. Tunas yang sebenarnya di sini nanti harusnya tumbuh bakal bunga atau buah yang harusnya nanti nempel di sini, karena ada tunas airnya. Buahnya tidak berbunga. Kalaupun ada bunga, dia akan muncul di atas di ujung tunas air ini. Karena tunas air ini kecil, tidak bisa besar, nanti tunas ini malah patah, jadi buah tidak jadi besar, gagal. Nah, ini batang utama, ini cabang pokok. Nah, di sini ada tunas air, ini kita hilangkan gitu. Ini juga dihilangkan. Nah, seperti itu. Hanya ditinggalkan yang di ujung-ujung saja. Ambil semua, dihilangkan. Dan untuk penempelan ini jangan ketika tunas masih muda, karena tujuan daripada pemangkasan tunas ini juga untuk kita mengkondisikan porsi badan tumbuhan ini secara mendadak. Yang tadinya dia sudah mengumpulkan makanan di daun-daun, ketika dia sudah mengumpulkan makanan mau disalurkan ke daun-daun, daunnya sudah tidak ada untuk pertumbuhan daun karena kita tempeli, makanya dia nanti munculkan di sini jadi bunga atau buah. Begitu. Jadi tunas-tunas yang hanya ini 2 lembar 4 lembar begitu kecil, lah itu tunas air ini. Kecuali yang di ujung-ujung ini tidak ya. Kalau jadi di batang-batang bawah ini aja. Seperti ini. Banyak sekali tunas air, ini harus dibuang. Nah, jadi mulus. Ini yang di atas juga ada. Ini harus dilakukan penempelan. Oke. Nah, jadi jadinya seperti ini, hanya yang di atas saja yang disisakan. Ketika daun sudah agak tua ya, jangan yang masih muda. Seperti ini, tidak perlu pakai gunting ya. Kalau pakai gunting malah dia ada sisa potongan-potongannya, itu malah tidak rapi. Ini juga tunas air ini sebenarnya dia bisa tumbuh besar, tapi karena dia berada di tengah-tengah justru nanti memperimbun tumbuhan, nanti malah mengurangi paparan sinar matahari. Jadi gini, kalau tumbuhan ini terlalu rimbun, kurang sinar matahari di batang-batangnya, dia akan sulit untuk keluar bunga, karena di batang-batangnya ini harus kena sinar matahari. Kemudian kalau terlalu rimbun juga dia akan mengakibatkan banyak hama, karena tumbuhan ini ya agak gelap gitu ya, kurang sinar matahari, banyak hama-hama yang nanti malah bersarang begitu. Ini. Nah,
Udah mulai kan kelihatan terang ya, tidak gelap seperti tadi. Nah, ini ada tunas-tunas air, kita ambil, kita potong. Termasuk juga untuk daun-daun yang sudah mulai coklat-coklat itu harus diambil, karena dia sudah tidak lagi bisa memasak makanan yang diserap dari akar ya, yang sudah ditransfer. Dia hanya jadi kalau daun-daun yang sudah kuning begini sudah tidak sehat, dia akan meminta jatah makanan tetapi tidak bisa mengkonversi, tidak bisa memasak makanan itu. Nutrisi-nutrisi yang diserap akar, yang ditransfer dari akar ke batang ke daun itu tidak bisa dikonversi oleh daun itu karena daunnya tidak sehat. Jadi hanyalah sia-sia kalau ada daun yang jelek tapi tidak dipotong, itu nanti malah nutrisinya terbuang begitu. Oke teman-teman, setelah saya pengurangan daun, kelihatan bahwa semua batang-batangnya ini sekarang bersih, yang bagian batang pokoknya. Matahari bisa masuk, tidak terhalang. Sekarang dia nanti bisa berbuah. Nanti masih akan saya kurangi juga yang di ujung-ujung, tapi harus pakai gunting yang di ujung-ujung ini, karena nanti yang mungkin yang saya potong cuman yang paling ujung ini. Seperti itu, kita sisakan yang lain. Nah seperti itu, beberapa yang paling ujung-ujung ini cuma disisakan, kalau seperti itu nanti sisakan 2 saja seperti itu. Nah nanti harus pakai gunting ya beberapa, karena memotong yang ujungnya, bukan merempel ya, memotong tapi seperti ini tadi. Nanti ya ini nanti potong aja seperti ini. Ya inilah sekarang kondisi setelah di pruning ya, pengurangan daun sudah agak mendingan ya. Ini masih ada, nah ini masih ada, tapi jangan juga sampai gundul ya, karena tanaman juga butuh nutrisi untuk memasak nutrisi, butuh daun untuk memasak nutrisi yang ditransfer dari akar untuk dikonversi nanti jadi buah. Oke, jadi inilah bentuk ketika sudah di pruning ya. Begitu kawan-kawan, inilah cara pruning perempelan tunas-tunas air. Sekarang jadinya seperti ini. Matahari tidak banyak terhalang untuk mengenai batang-batang. Nih, nanti kita tinggal tunggu keluar bunganya. Jangan lupa pupuk yang mengandung P dan K tinggi
TSP dan KCl campur dengan NPK Mutiara ya, atau NPK Punska Plus, terserah ya, yang gampang di pasaran aja. Dan jangan lupa juga pupuk organik atau kompos untuk 4 minggu sekali ya, begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat.